Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nihayatul Widad, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu topik menarik dan penting yang berkaitan dengan masa depan dunia pendidikan, yaitu sistem pendidikan global tahun 2025. Topik ini saya angkat karena sebagai calon guru kita tidak hanya harus paham dengan pendidikan saat ini, tetapi juga harus siap menghadapi dan ikut membentuk pendidikan di masa depan. Informasi ini saya ambil dari artikel Qotza yang berjudul Sistem Pendidikan Global 2025 yang terbit pada bulan Februari 2025. Artikel tersebut menjelaskan berbagai perubahan dan arah baru pendidikan di seluruh dunia yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat global. Artikel ini juga merujuk pada berbagai isu dan tren global seperti transformasi digital, tantangan lingkungan, kesenjangan sosial, dan perlunya pendidikan karakter dan keberagaman. Sistem Pendidikan Global 2025 adalah gambaran tentang bagaimana pendidikan di seluruh dunia akan berkembang untuk menyesuaikan diri dan perubahan zaman yang sangat cepat. Pendidikan tidak lagi hanya fokus pada nilai akademik semata, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang siap menghadapi dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Anak-anak di masa depan perlu dibekali bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan bekerja sama, dan sikap menghargai perbedaan. Mereka perlu diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan, serta mampu menyelesaikan masalah secara mandiri maupun bersama-sama. Maka dari itu, sistem pendidikan yang kita miliki sekarang harus mengalami banyak penyesuaian supaya bisa mengikuti kebutuhan zaman yang terus berubah. Mengapa perubahan ini diperlukan? Karena dunia yang kita tinggali sekarang sudah sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Teknologi berkembang begitu cepat, pekerjaan dan cara hidup berubah, dan kita menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik budaya. Oleh karena itu, pendidikan di masa depan harus bisa membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi kenyataan-kenyataan ini. Mereka tidak cukup hanya tahu rumus atau hafalan pelajaran, tetapi juga perlu tahu dalam cara hidup dalam dunia nyata yang penuh dengan tantangan dan keberagaman. Salah satu kunci utama dalam perubahan pendidikan adalah penggunaan teknologi. Teknologi sangat membantu dalam pembelajaran. Misalnya dengan adanya pembelajaran daring atau online yang membuat siswa bisa belajar dari mana saja, lalu ada juga kecerdasan buatan atau AI yang bisa digunakan untuk menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan masing-masing anak. Tidak hanya itu, teknologi seperti virtual reality dan augmented reality juga bisa membuat pembelajaran jadi lebih menarik dan nyata. Misalnya, siswa bisa melihat planet di luar angkasa, lalu menjelajahi hutan Amazon, atau mempelajari sejarah dengan cara yang lebih interaktif. Selain itu, platform pembelajaran digital juga memungkinkan kolaborasi antara siswa dari berbagai negara sehingga mereka bisa belajar secara global dan tidak terbatas ruang. Namun, pendidikan masa depan tidak hanya soal teknologi. Hal penting lainnya adalah bagaimana pendidikan bisa mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Pendidikan berkelanjutan bertujuan untuk membuat siswa lebih sadar akan pentingnya menjaga bumi
Mereka perlu tahu bagaimana cara menghemat energi, mengelola sampah, dan menjaga alam sekitar. Sedangkan pendidikan multikultural mengajarkan siswa untuk bisa hidup damai bersama orang-orang yang berbeda agama, budaya, dan bahasa. Dunia ini sangat beragam dan anak-anak perlu dibekali dengan sikap toleransi agar bisa hidup harmonis dan saling menghormati. Tentu saja dalam mewujudkan sistem pendidikan global ini ada banyak tantangan. Tidak hanya semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai, di daerah-daerah tertentu mungkin masih sulit mendapatkan internet atau komputer. Selain itu, masih banyak guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam proses mengajar. Guru juga butuh pelatihan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum pendidikan di setiap negara juga berbeda dan tidak semua kurikulum mudah disesuaikan dengan konsep pendidikan global. Maka diperlukan kerjasama dari semua pihak-pihak, baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua, maupun masyarakat, supaya perubahan ini bisa terlaksana dengan baik. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pendidikan global 2025 adalah langkah besar menuju pendidikan masa depan yang lebih terbuka, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan bantuan teknologi, pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses dan menyenangkan. Namun, pendidikan tetap harus mengutamakan nilai-nilai seperti kepedulian lingkungan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Sebagai mahasiswa PGSD, saya menyadari bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membawa perubahan ini. Oleh karena itu, kita harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman dan siap menjadi bagian dari pendidikan yang membawa kebaikan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mempersiapkan diri sebagai pendidik masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.